Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal mukirru utawi perkara kang den akoni apa bial lurbane iku rong werna. Hakullahi suwiji iku hake Allah. Wa hakul adami lan hake anak Adam. Pasal ini menjelaskan tentang pengakuan. Yang pertama, pengakuan terhadap haknya Allah. Maksudnya gini. Jadi misalkan seorang muslim melakukan zina, mencuri, nah itu haknya kepada Allah. Jadi urusannya dengan Allah. Kemudian hak adami itu mencuri itu juga ada hubungannya dengan hak adami. Misalkan atau nuduh zina, nuduh mencuri, itu hak adami. Fahakullahi mongko utawi hake Allah Ta'ala alim maha luhur sapa Allah iku yasihu sah arju'u apa anjabel fihi ing dalam hake Allah Ta'ala anil ikrari saking pengakuan apa bi lawan hak Allah. Nah, kemudian bedanya bagaimana hak Allah dan hak sesama manusia. Kalau haknya Allah, misalkan ada seseorang mengaku telah berzina misalkan. Nah, kemudian setelah itu orang itu menarik pengakuannya tadi. Saya tadi hanya bercanda, hanya bergurau. Saya tidak sungguh-sungguh. Nah, itu boleh. Bahkan malah dianjurkan. Jadi ketika sidang di depan pengadilan dituduh zina, nah itu boleh mengingkari hal itu, mengingkari pengakuannya maksudnya. Jadi yang mengaku berzina tadi boleh mengingkari pengakuannya. Tinggal nanti hukumnya bagaimana. Yang punya tuduhan zina tadi buktinya kuat apa tidak. Wa hakul adami lan utai hake anak Adam layasihu iku rasa arju apa anjabel fihi ing dalam hakul adami anil ikrari saking pengakuan bihi kelawan hakku adami. Nah, tapi kalau pengakuan itu terhadap hak-hak manusia itu tidak bisa dicabut atau tidak bisa dicabut atau tidak bisa ditarik kembali. Jadi misalkan kita menuduh seseorang berzina, menuduh seseorang mencuri, itu kita tidak bisa menarik ucapan kita. Misalkan saya tadi hanya bercanda, tidak boleh, tidak bisa. Jadi harus ada pembuktian dari tuduhan kita. Kalau pengakuan boleh dicabut, tapi kalau kita tuduhan nggak boleh. Jadi harus ada pembuktian dulu. Kalau nuduh harus ada bukti. Wa taftakiru lan karep sihatul ikrari apa sae ikrar ila salah satu syarat maring telu piro-piro syarat. Kemudian syarat ikrar, syarat pengakuan itu ada 3. Jadi misalkan seseorang mengakui dari hak Allah tadi misalkan berzina atau tidak sholat, itu hak Allah. Tidak membayar zakat, itu Allah. Nah, pengakuan tadi itu harus memenuhi 3 syarat. Al-buluhu suici balet. Jadi yang boleh dianggap ikrar atau pengakuan itu orang yang sudah balet. Kalau anak kecil tidak bisa dihukumi. Misalkan gini. Jadi ada anak kecil itu
berbicara, oh, saya tadi mencuri uangnya si A, si B, itu pengakuan itu nggak boleh dijadikan dasar hukum. Karena apa? Syarat pengakuan itu harus balik. Jadi orang yang balik itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, tanda balik itu kalau wanita umur 9 tahun sampai 15 tahun, atau kalau 9 tahun sudah datang bulan. Kalau yang laki-laki mulai dari 9 tahun itu kalau sudah mimpi basah. Kalau tidak, yo sempurnanya umur 15 tahun itu balik. Jadi kalau sudah balik itu pengakuannya baru bisa diterima. Kalau belum balik pengakuannya tidak bisa diterima, apalagi anak kecil, nggak boleh. Wal aklu dan kaping pindhone iku duweni akal. Orang yang mengaku telah berbuat sesuatu baik terhadap hak adami atau hak Allah, itu yang syarat kedua itu harus berakal. Jadi kalau orang yang tidak berakal, yo tidak diakui pengakuannya, tidak diterima pengakuannya. Oleh ikhtiaru lan kena milih, nah itu terus bisa memilih. Jadi syarat pengakuan itu bisa memilih, maksudnya gini, itu berdasarkan diri sendiri, bukan berdasarkan kehendak orang lain, bukan berdasarkan paksaan orang lain atau karena dikasih imbalan. Itu nggak boleh, tidak diterima. Contoh misalkan begini, misalkan ada satu orang, si A, katakan si A aja. Nah, si A ini itu mencuri di rumahnya si B. Kemudian ketahuan sama si B. Tapi si B nggak jelas orangnya, wajahnya gimana, cuma tahu postur tubuhnya. Nah, kemudian dilaporkan ke polisi misalkan. Nah, kemudian si A tadi karena sudah ketahuan itu khawatir, akhirnya nyewa temannya yang postur tubuhnya hampir sama, katakanlah namanya si C. Ini disewa. Nanti kalau kapan-kapan ketahuan, dia disuruh yang mengakui telah mencuri. Nah, pengakuan seperti ini itu tidak diterima. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kalaupun tidak tahu, berarti orang yang melakukan pengakuan itu harus tahu bahwa pengakuannya itu batil, tidak boleh. Wa ingkang lan lamun ono apa ikrar bimalin iku tetep kelawan pondo uktu biro mongko dan wilang fihi ing dalem mal. Syartun apa syarat robiun kang kaping 4. Wa utai syartun robiun arusdu iku pinter. Kemudian kalau pengakuan itu berkaitan dengan harta benda, tadi kan kalau dengan sesama, kalau hak adami maksudnya selain harta benda itu ada 3, yaitu balik, berakal, dan kehendak sendiri. Kalau untuk harta, ikrar itu ditambah 1 lagi syaratnya, yaitu cerdas. Jadi ada 4, balik, berakal, ikhtiar, dan cerdas. Kenapa kok disyaratkan cerdas? Karena dari kecerdasan itu bisa mengelola harta, makanya harus diakui. Misalkan kan gini, kita menemukan sebuah dompet,
isinya uangku misalkan banyak, misalkan 10 juta isinya. Kemudian ada ATM itu semua bank ada di situ, ada kartu kreditnya, ada STNK-nya dan sebagainya, pokoknya lengkap. Nah, kemudian setelah kita menemukan ada seseorang datang, oh itu dompet saya. Nah, ini butuh kecerdasan. Karena apa? Harus ada pertanyaan dulu, misalkan isinya uang berapa juta, kemudian ada apa saja, gitu. Biar tidak sembarangan jatuh ke tangan orang lain. Wa idza aqarra lan tatkalane ikrar sapa wong bimajhulin kelawan barang kang den bodhokake, ruji'a mongko den tuntut ilaihi sapa mukir fi bayanihi ing dalem nerangake majhul. Nah, kemudian ketika seseorang melakukan pengakuan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, maka harus ada penjelasan secara rinci. Ini. Jadi kalau kita mengakui sesuatu yang bukan milik kita, itu harus ada penjelasan terperinci. Seperti tadi, misalkan dompet itu isinya uang berapa, ada kartu apa saja. Kalau tidak pemiliknya, kan nggak mungkin bisa sedetail itu. Tapi kalau berhubung yang mengaku tadi itu yang memiliki dompet itu ya jelas tahu isinya uang misalkan 10 juta, terus ada ATM BRI, ATM Bank Jatim, ada ATM Mandiri, terus ada kartu kredit dari BCA, itu jelas tahu. Tapi kalau pengakuan yang bukan miliknya, tidak mungkin tahu. Makanya kalau ada mengaku-ngaku itu harus menjelaskan secara rinci. Jadi harus ada penjelasan secara rinci. Wa yasikhulan sah al istisna'u apa anjabake fil ikrari ing dalam ikrar. Ila wasolat tatkalane nyambung sapa wong hu ing istisna bihi kelawan mustasna minhu. Sah bagi pengecualiannya dari ikrar. Ini sah pengecualian dari ikrar apabila seseorang yang mengucapkan tadi itu bersambung dari orang yang dikecualikan. Wawa hale utai wong fi halis sihati ing dalem tingkah waras wal marondi lan loro sawaun iku padha. Jadi pengakuan itu dari orang yang sakit ataupun orang yang sehat itu sama, tidak ada bedanya. Jadi sah istisna fil iqrar idza wasalahu bihi. Jadi sah pengakuan, dalam pengakuan itu mengecualikan. Nah, asal yang mengecualikan sama yang dikecualikan itu bersambung. Demikian penjelasan tentang ikrar. Semoga bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.